nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Isra wal Mi'raj dan istighfaran anak-anak di perumahan Gria Pelangi Sakinah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang benderang ini. Tak lupa yang saya hormati kepada Bapak Kiai Haji Munawar Hariri selaku pengasuh Ponpes Al Munawar Bani Amin Desa Pematang. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Danuri Dahlan, yang saya hormati Bapak Haji Rais selaku Ketua DKM Mushola Al-Mawaddah dan Majlisul Husnaini dari Perumahan Gria Pelangi Sakinah. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz serta para kesepuhan dari Desa Pematang yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pematang yaitu Bapak Bukhari dan staf jajarannya. Yang saya hormati para bapak, para ibu serta rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati satuan dari TNI Polri yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan dahulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat adalah tausiah agama, yang kelima adalah doa penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membuka acara malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Perumahan Gria Pelangi Sakinah. Kepadanya Bapak Sanjung, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati pada wali santri khusus lingkungan Gria Pelangi Sakinah. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Rais beserta keluarga selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Husnaini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat lingkungan Pematang Besar. Yang saya hormati Bapak Lurah Desa Pematang. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Pematang. Yang saya hormati Bapak Kantinmas Desa Pematang. Yang saya hormati para santriwan santriwati khusus lingkungan Gria Pelangi Sakinah. Yang saya hormati para hadirin jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, saya selaku Ketua Panitia
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para undangan ataupun kepada para wali santri yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Saya selaku panitia mohon maaf bila ada kekurangan jamuan maupun segi tempat. Mohon maaf, dibuat pintu maafnya selebar-lebarnya. Dan beginilah di tempat ini ala kadarnya ya. Dan lebihnya alhamdulillah malam ini berkah ya, diturunin hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak putus semangat untuk menyambut Isra wal Mi'raj malam ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur, sehat badan, sehat jasmani dan rohaninya. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya selaku panitia, walaupun ya dadakan, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari ketua panitia. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Lurah Desa Pematang yaitu Bapak Bukhari. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang kabeh. Belum kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus yang saya muliakan dan saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Munawar Halili SE, pengasuh pondok pesantren Al-Munawar Bani Amin, Kampung Boborejati, Desa Pematang. Semoga beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, juga keselamatan, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustad Haji Rais selaku pengasuh Majelis Ta'lim Husnaini di Perun Sakinah. Semoga beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan, juga keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah desa, baik RT maupun RW, juga para ketua BPD atau yang mewakili. Semoga pada saat malam ini bisa dapat hadir di tengah-tengah kita.
Juga yang saya hormati dan saya banggakan panitia pelaksana PABI dan para bapak-bapak dan ibu khusus masyarakat lingkungan Menangis Sakinah. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan dan juga keberkahan, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak kita, Babinsa dan Babinmas mewakili Muspika Kecamatan Keragilan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan saya muliakan para ibu-ibu, para bapak-bapak jemaah pengajian ataupun jemaah pelaksanaan PABI yang alhamdulillah pada malam ini hadir di tengah-tengah kita. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat malam ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa dapat hadir di tengah-tengah ini dalam rangka memperingati hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam saya limpahkan mari junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, juga para umat hingga sampai yaumil kiamah. Bapak-bapak dan para ibu yang saya hormati, saya selaku pemerintah Desa Pematang sangat bangga dan terima kasih terutama kepada ketua panitia pelaksana PABI, juga para ibu-ibu serta para bapak lingkungan Khairul Pesona, Khairul Menangis Sakinah yang telah melaksanakan yaitu PABI Isra dan Mi'raj dengan betul-betul kita melaksanakan dengan ini yang sangat antusias dan juga sangat betul-betul kerja keras. Kita bekerja bagus untuk melaksanakan PABI ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan ketakwaan dan memberikan kesehatan dan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Dengan adanya PABI ini, saya selaku kepala Desa Pematang sangat bangga dan terima kasih karena PABI adalah salah satu contoh ketauladanan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita menjalankan PABI ini, mudah-mudahan semuanya ditambah dengan iman dan Islamnya, ditakwakan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin sambutan dari saya selaku kepala desa. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Lurah Desa Pematang, yaitu Bapak Bukhari. Meminjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Asnawi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
كذبت ثمود وعاد بالقارعة Syaratnya ngaja nabu. كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل
طير الأبابيل أرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babi nari jahannam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai dan para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat lingkungan Perum Geria Sakinah, juga selingkungan sedesa Pematang. Mudah-mudahan para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat senantiasa diberikan barokah dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajaran, Ketua MUI Kecamatan Keragilan, juga yang sangat saya muliakan Babin Kamtibmas, juga Babin Mas atau Babinsa. Juga mudah-mudahan beliau semua mendapatkan rahmat barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang sangat saya banggakan Ketua DKM, pembina sekaligus pengasuh anak-anak kita, yakni Bapak Haji Rois sekeluarga pun beliau mudah-mudahan diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang sangat saya muliakan, juga panitia penyelenggara, pembawa acara yang berbahagia, tim hadroh junior. Mudah-mudahan dengan lantunan nada irama islami, insya Allah anak-anak kita ini Allah jadikan anak-anak masa depannya penuh dengan kebahagiaan. Juga yang sangat saya muliakan tukang potong di kampung miskin. Mudah-mudahan beliau juga pun mendapatkan rahmat. Tolong motongnya serata bener Pak Pemis ya, bukan mendasar ke bawah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan malam ini atas izin kudrat iradah kehendak Allah, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka perayaan Hari Besar Islam. Juga ditampilkan anak-anak kita naik ke atas panggung. Ada yang saya dengar tadi menghafal doa-doa, kemudian juga ada juga yang ceramah. Ini merupakan bukti insya Allah kalau masih ada anak-anak mau belajar agama, kiamat masih jauh. Walaupun menjauh di sana di Turki gempa bumi, ribuan orang meninggal dunia, ratusan rumah, ratusan apartemen meninggal dunia, banyak yang hancur. Itu baru sepersekian persen dari kiamat yang sebenarnya. Mudah-mudahan Pematang masih ada. Mudah-mudahan jauh dari kiamat. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia maupun akhirat. Salawat keliling salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, barusan Allah turunkan hujan. Ini bagian daripada rahmat yang patut kita syukuri. Jangan pernah mengeluh apapun yang Allah berikan, karena ada sebuah ungkapan mengatakan begini, al-i'tiradu bi qismatillahi wa huwa munafiqun. Barang siapa yang menuntut atas bagian yang Allah berikan tidak terima, maka itu bagian daripada sifat orang munafik. Apapun yang terjadi kita nikmati karena ini yang terbaik menurut Allah. Malam ini pun alhamdulillah
Perungger ini disebutkan dia pelangi hebat mengadakan acara Rajab Isra Mi'raj, penceramahnya interlokal tapi rasa internasional. Karena apa? Paling parah ya batas pagar doang ngundang. Alhamdulillah. Maaf, bukan berarti tidak laku, di tempat lain masih banyak sebetulnya, cuman ya memang kelebaban yang kena sedela. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perayaan Isra Mi'raj ini sudah dirayakan berpuluh-puluh kali tergantung usia manusia tersebut. Kalau Anda umurnya 50, berarti telah ikut merayakan Isra Mi'raj 50 kali. Kalau Anda umurnya 40, berarti sudah 40 kali. Kalau Anda umurnya 65, berarti sudah 65 kali ikut merayakan Isra Mi'raj sejak 0 tahun sampai dengan umur 65. Cuma dilalah kadang-kadang ketika perayaan dilakukan efeknya kurang masuk dalam kehidupan. Isra Mi'raj dirayakan tapi perilaku tidak pernah ada perubahan. Rajaban gelem tapi kemudian tingkah dalam kehidupan tidak pernah berubah. Makanya banyak orang yang benci kepada perayaan. Buat apa dirayakan Isra Mi'raj kalau besok tidak ada perubahan? Buat apa dirayakan Isra Mi'raj, ngundang penceramah dari mana-mana, qori dari mana-mana, tapi kemudian perilakunya tidak berubah? Sudahlah, jangan sekalian, percuma, tidak ada maknanya. Saya bilang maaf, pengajian pasti ada manfaatnya walaupun tidak 100%. Minimal silaturahim, saling ketemu, minimal saling mendoakan. Berarti perayaan yang bernuansakan agama pasti punya manfaat. Termasuk malam ini, walaupun mungkin tidak 100% diserap oleh yang hadir, tapi minimal gara-gara ada Isra Mi'raj, masyarakat di sini insaf semalam. Kan lumayan. Yang gak biasa pakai kerudung, tahu modalnya. Sering lewat pakai legging, cuman ya pura-pura gak lihat aja. Saya pribadi gak dilihat lewat, sayang, dilihat haram, ujungnya lihat saja sambil istighfar. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak bahas panjang lebar tentang Isra Mi'raj, akan saya bagi 3 macam. 1, qoblal Isra, yang kedua indal Isra, yang ketiga ba'dal Isra. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj ada apa? Ketika Isra Mi'raj, Nabi bagaimana? Setelah Isra Mi'raj, apa yang didapatkan? Sebelum Isra, Allah kasih ujian. Allah memberikan ujian kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkat ke langit, sebelum di Isra Mi'rajkan, Rasul diberikan ujian dulu. Ini sebagai pertanda buat kita, kalau ketika kita diberikan ujian, hakikatnya kalau sabar dan lulus ujian, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyalahkan siapapun ketika kita menemukan kesulitan. Pulang dari sini, contoh ada orang buang kulit pisang di jalan, kita nginjek, pleset, dibog dabruk. Jangan nyalahkan yang buang kulit pisang, tapi belajar menyalahkan diri sendiri. Kelemen kita nih meleng, orang meleng wah bakal kaedek. Ini kadang-kadang ketika kena musibah, injek kulit pisang jatuh, woi sumpah serapah metu kabeh. Gedemit disebut di absen, setan bebongkong kuntilanak kurang ajar segala macam. Itu tabiat yang demikian, bukan tabiat orang Islam. Kenapa? Ketika kita diberikan musibah, jangan pernah salahkan siapapun, tapi belajar menyalahkan diri sendiri. Nabi Muhammad SAW ketika diberikan ujian oleh Allah, orang yang dicintai meninggal dunia, yang mencintai beliau pun meninggal dunia. Siapa gerangan? Orang terdekat beliau. Yang pertama, Siti Khadijah. Siti Khadijah berumur 40 tahun ketika dinikahi oleh Nabi, yang kala itu Nabi berusia 25 tahun. Siti Khadijah ketika itu sudah 2 kali menikah dan punya 2 anak. Sementara Nabi masih perjaka. Maka kalau lelagaan di pondok sok ngomong makenen, bagusnya mengawin randa, nggak perlu sunah. Jadi bapak-bapak wis kagol premen kita ikut keliwat, berarti besok cari. Artinya kenapa ibu bapak Siti Khadijah wafat, Nabi sedih, wajar.
hartanya banyak, saudagar kaya, pedagang hebat, hartanya melimpah, ternaknya ribuan ekor, orangnya cantik, manis, kemudian taat ke suami luar biasa, mengorbankan semua harta untuk suami. Meninggal dunia, suaminya sedih, wajar. Model kita, rabinya mati, nyengir. Kang gini kakak rabinya mati, kok boleh nonggo, aduh serong tahu. Berimpah ya bekan mati ini, itu kurang ajar telanang itu. Nah Siti Khadijah meninggal dunia, orang pertama kali yang masuk Islam perempuan itu Siti Khadijah, pendamping Rasul sebagai istri, sebagai sahabat. Ini Nabi Muhammad SAW sedih ketika ditinggalkan wafat oleh Siti Khadijah. Hartanya banyak, 60.000 ekor unta dijual semua, duitnya nekaten laki kalau perjuangan agama. Mestinya ibu pun begitu, punya emas kasih suami, punya duit serahkan suami. Yang cari duit perempuan, suaminya nganggur, contoh gaji perempuan kasih ke suami semua. Ini wahai suamiku, gajiku 1 bulan 10 juta, terserah engkau deh. Insya Allah lakinya berak gitu. Alhamdulillah aja waras sih reiki. Selama 1 juta be, 5 juta kanggo kakang. Kira-kira ini kan gua apa sih 5 juta nih kan kanggo ngawin wong sebelah. Nah untuk bilah ini. Ini Siti Khadijah yang kemudian Abi Thalib yang kedua diberikan ujian dulu oleh Allah. Kita pun begitu, hamba Allah, umat Nabi. Kalau diberikan ujian oleh Allah, apapun ujiannya, yang namanya ujian itu tidak selalu yang sakit, tidak selalu yang kekurangan. Bahkan orang yang sukses pun itu biangnya ujian. Lagi miskin nongkrong di masjid, wisugi nongkrong di tempat sejen. Waktu miskin nongkrongnya kadang-kadang di panti asuhan, yatim piatu disantuni, dakon sukses. Wis sukses nongkrong di panti pijat. Beda-beda tempat. Nah untuk wilayah lagi miskin yang diminum teh manis, wisugih minuman keras. Mainannya juga jauh. Kalau sudah kaya mang hari durung dia apapun ngedek pembening umat. Nah ini ujian dari Allah babu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ujiannya, yang punya ilmu ada ujiannya, jadi pejabat ada ujiannya, jadi polisi ada ujiannya, jadi tentara ada ujiannya, jadi lurah pun ada ujiannya. Semua pasti punya ujian, karena ad-dunya darul mihan, dunia ini tempatnya ujian dari Allah. Ibu-ibu mungkin mikir, dari kiai malah ujian, dia lulus baik terus baik. Sama bu, kan enak dia pak kiai berceramah, berangkat ngomong assalamualaikum cair. Nggak selalu begitu bos. Gue pernah diceramah kejeblok. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia di antara kita. Pernah saya ceramah bulan Muharram tahun baru Islam di satu kampung yang tidak saya sebutkan namanya, kode etik dunia persilatan, begitu rahasia. Begitu ceramah di tempat itu, ternyata kiai kampung di situ sering bagi-bagi doa-doa yang difotokopi 2 lembar 1 jamaah dibagikan. Begitu saya ceramah, selesai ceramah, panitia datengin saya, Pak Kiai terima kasih ya, dikasih di kandel tebel kita kantong tuh. Begitu sampai Cimio, belok pom bensin, belok mang isi bensin, tak deleng di duduk amplop, ternyata wiridan Muharram. Tebel uang 2 lembar kertas HPS. Saya bilang sama sopir nggak jadi deh. Kenapa Kang Haji? Orang sidalah balik yuk sampai pulang ke rumah. Di rumah ternyata istri siapapun tentu yang ditanyakan hasil perjuangannya. Bapak kerja yang ditanya pasti slip gajinya. Kori pulang ditanya pasti hasilnya, termasuk Haji Munawar ketika pulang sampai rumah, istriku bangun ketika pintu terbuka. Hei Kang Haji sampun mantuk, iya nong pripun ya hasilnya. Bersidak. Ya tadi lenok udan, terus panggung rubuh. Padahal kalau saya ngomong jujur dikasihnya bukan amplop tapi wiridan Muharram, perang Badar begini-begini. Nah itu namanya perempuan, mohon maaf ya, siapapun manusianya, yang namanya perempuan tuh begitu. Kadang-kadang yang dicari hasilnya, yang dipakai logika, nggak pernah berpikir tentang takdir dan kejadian. Sama seperti Bapak Ibu malam ini, asal daerah masing-masing berkumpul di tempat ini, berarti kita semua satu saudara. Alhamdulillah.
Jangan pernah ada istilah pendatang dan pribumi, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian ketika Isra Mi'raj, apa yang Rasul temukan? Banyak hal. Kalau saya sampaikan di sini mungkin agak panjang waktunya. Cuma karena malam ini tugas saya di sini sebentar, kemudian ke Walantaka jam 12 saya langsung bertolak ke Bekasi. Besok acara jam 9 pagi. Mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maklum baik Pak Lurah, Rajaban lagi cair kiai. Tapi ini kiai di bulan Rajab lemu mendadak itu. Nah, saya akan cerita sebuah kisah saja riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kitab disebutkan, "Idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un 'adzimun min jahannam." Dikala terjadi kiamat kelak nanti, ada muncul seekor makhluk, sesuatu yang besar dari jahanam. Dia itu seekor makhluk waladul aqrab, anaknya kalajengking. Anak kalajengking, tuluhu ma bainal masyriq wal maghrib, itu lebarnya antara masyriq maghrib, tingginya antara bumi sampai langit. Itu anak kalajengking. Siapa namanya? Wa yuqalu lahu Haris. Namanya Haris. Haris ini nama kalajengking. Tingginya sampai langit, lebarnya sampai timur dan barat. Begitu jalan lewat, ketemulah oleh Rasul, bahkan didampingi malaikat Jibril. Ya Haris, ila aina tadhhab? Hai Haris, mau kemana engkau? Dia bilang, saya mau berkunjung kepada mahsyar, di mana dikumpulkannya manusia. Mau apa kau datang ke tempat itu? Akan aku cari 4 golongan manusia yang akan aku siksa, aku berikan bisa, aku gigit, aku injak, aku hancurkan, aku lumatkan. Kata malaikat Jibril, siapa yang 4 itu Haris? Satu, tarikus sholat, orang yang doyan ninggalin sholat. Ibadah, orang elokan, sehebat apapun, duit banyak, harta banyak, orang salat nol di hadapan Allah. Sehebat apapun jabatan tinggi, nol. Ini lampu bisa menyala, hebat, karena memang dia punya tiang. Tiangnya adalah sholat. Hidup pengen bercahaya, harus ada sholat. Lampunya indah, warna-warni, lihat, ya mirip bocah ulang tahun. Alhamdulillah, bisa indah. Kenapa? Diikat dari ujung sampai ujung, tiang dengan tiang. Pengikat ibadah kita tiada lain tiada bukan adalah sholat yang 5 waktu. Rezeki kita walaupun sedikit, sholatnya tidak ditinggalkan, maka insya Allah walaupun sedikit akan jadi barokah. Banyak harta kita tapi tidak dibarengi ibadah, jangan harap harta itu akan jadi barokah. Nih yang kedua. Lalu yang kedua, siapa wahai Haris yang kau cari? Manikul zakat, wong pelit. Wong pelit iku susah hilang, emang tabiat karakter. Ngumpul di pos ronda, musim ronda. Ya Allah ya Rabb, rokok dewek itu di kantong, saya ludes nek batur. Iku wong pelit. Dia yang punya, dia mah utuh, tapi yang dihisap punya temen, rokoknya habislah punya teman, dia utuh, pulang sampai rumah nyambung, batur di pos ronda, kelaparan kurang rokok. Itu ciri orang pelit mang. Tapi naudzubillah min dzalik, mohon maaf cerita, kalau saya ceramah di Lampung itu satu jamaah hampir kurang lebih 7.000 8.000 sekabeh nyawer penceramah. Saya pernah ceramah di Lampung, 6.000 orang nyawer kabeh, 10.000 20.000 lagi ceramah, muter di sawer Pak Kiai, selawatan dulu, muter pada nyawer. Allah kan dihitung-hitung amplopnya sama saweran 3 kali lipat gede saweran. Waktu itu dapatnya 21 juta. Nah begitu 21 juta saya acara jadi panitia, maaf ya Pak Kiai, itu sawerannya buat masjid aja ya, saya tolong. Itu bisa demam. Ini benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu orang pelit itu susahnya luar biasa. Al-bakhil qaribun minan nar. Orang pelit itu dekatnya dengan neraka, tapi jauh dari kawan, jauh dari saudara, jauh dari teman. Orang pelit itu jiwanya curiga. Asal anu salam pasti curiga. Assalamualaikum. Utang selalu demikian. Makanya ini yang kedua. Yang ketiga, syaribul khamri, orang yang doyan minum-minuman keras. Ya Allah ya Rabbi, kita prihatin zaman sekarang di mana-mana ya.
Masya Allah, minuman keras bebas, hiburan bebas, semua bebas. Mohon maaf ibu bapak, bukan berarti sok suci gak doyan. Mohon maaf, yuk bareng-bareng kita jaga lingkungan kita. Karena ada riwayat, kalau ada orang mampir yang sedoyan minuman keras, netes aja setetes di tanah pematang, itu Allah hilangkan 40 tahun keberkahan. Ada orang Jakarta lewat Pematang minum netes setetes di tanah Pematang, itu Allah cabut keberkahan 40 tahun. Masyarakat Pematang dihilangkan keberkahannya, dikurangkan keberkahannya. Untung di Pematang setetes melata. Rompeti. Bu, mohon maaf anak-anak, saya bangga ya, luar biasa bisa hadroh, hebat. Karena ya sementara di tempat lain tuh generasinya bukan hadroh, generasi lato-lato. Namun dibahasakan di tasik lato-lato ke bahasa Arabi acak-acakan nih. Lato asluhu lawato, masdare liwaton, lanang demen lanang. Jadi main lato-lato itu belajar demen lanang pada lanang. Tapi itulah dinamika fenomena daripada lihat handphone pas mending main lato-lato. Dapat jemper sebelah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, siapakah yang dicari oleh Haris? Aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita, semampu apapun kita, sekuat apapun kita, andaikan durhaka kepada kedua orang tua, mohon maaf, kehancuran akan ada di depan mata. Ini ketika Isra Mi'raj terakhir. Ba'dal Isra, apa yang Rasul peroleh? Sholat 5 waktu. Nah, sholat ini Bapak Ibu Allah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi itu sholat zuhur. Maka di kitab-kitab fikih, dimanapun kitabnya, pasti kalau babnya bab sholat, yang diterangkan awal pasti sholat zuhur. Lalu apakah Nabi sebelum Isra Mi'raj sholat? Sholat Pak. Di 5 tempat Rasul sholat waktu sebelum Isra Mi'raj. Dan nabi-nabi sebelumnya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW melakukan sholat. Cuma sholatnya tidak seperti sholat yang kita lakukan sekarang. Ini kumpulan daripada kewajiban sholat kepada para nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, semua dari awal sampai akhir para nabi melaksanakan sholat, cuma tidak seperti sholat yang seperti kita lakukan sekarang setelah Isra Mi'raj. Di mana Rasul sholat sebelum Isra Mi'raj? Ketika naik Buraq, Nabi Muhammad SAW diperintah oleh malaikat Jibril, ya Muhammadu injil habuna wasolli habuna. Turun di sini, lakukan sholat. Berarti itu sebelum menerima perintah sholat, sudah melakukan sholat. Di mana pertama tempat? Kata malaikat Jibril, adakah kau tahu itu di mana wahai Muhammad kau sholat tadi? Kata Nabi jawab, la, tidak tahu, hanya engkau yang tahu mungkin Jibril. Kata Jibril, kau sholat di tempat yang mulia, Yasrib namanya, kalau sekarang Madinatul Munawwarah. Di situ tempat hijrahnya umatmu ketika saat itu nanti pada hijrah ke kota Madinah. Madinah itu Masya Allah Bapak Ibu dimuliakan Allah, satu negeri, satu tempat. Seketika Rasul kala itu ada, Madinah sudah kumpul beberapa macam suku, beberapa macam bangsa, Yahudi, Nasrani, semua kumpul di tempat itu. Maka timbullah orang-orang Persia, orang-orang kaya. Mereka menampakkan kekayaannya, menampakkan jabatannya. Maka mereka menggunakan baju sampai dengan menyapu tanah. Mun bahasa Serange, bahasa Pematangnya klombro. Orang Persia, pedagang Persia ketika ada di Madinah, orang-orang Nasrani ketika ada di Madinah, itu semua, kalau yang kaya pakaiannya sampai memanjang seperti pengantin menyapu tanah. Rasul mengatakan begini, jangan kau panjangkan bajumu sampai menyentuh tanah, agar sifatnya tidak seperti mereka. Bukan berarti lantas kemudian sekarang kemudian yang tidak sampai tanah merasa baik, yang sampai tanah merasa baik. Jangan saling membanggakan diri pribadi, bukan pakaiannya tapi hatinya. Karena penampilan manusia adalah rekayasa. Bu,
Apa yang pakai kerudung ini contoh perempuan baik semua? Iya, soho deh. Belum tentulah. Apa yang pakai peci ke wong waras aku? Belum tentu. Tidak setiap yang pakai peci itu ustad, belum pasti. Wong main koprak nganggo peci, ngadu ayam nganggo peci, mabok nganggo peci. Berarti ini penampilan tidak jadi soal. Rame-rame kemarin bulan Desember haram mengucapkan selamat Natal. Mau bikin taman agak bagus, nggak pakai, boleh pakai cemara. Jangan, ini pohon cemara bukan punya orang Islam. Emangnya wiwitan itu anak agama nih kan? Pohon itu ada agamanya, nggak ada. Kayak malam ini pakai lampu-lampu penghias saja, nggak jadi soal. Mau pakai lampu boleh, silakan. Apa sound system ini khusus untuk ceramah saja? Kadang-kadang untuk nyanyi, kadang-kadang untuk yang lain. Ini alat, cuma bagaimana penggunanya. Digunakan baik jadi baik, digunakan buruk jadi buruk. Maka sholat 5 waktu oleh Isra Mi'raj. Saya sengaja malam ini akan saya sampaikan tata cara ibadah sholat. Sholat itu setiap saya lakukan pengajian, bahwasanya ada beberapa rukun sholat terbagi menjadi 3. 1 qauliyah, yang kedua qauliyah, yang ketiga fi'liyah. Rukun sholat yang 18 terbagi 3. 1 qauliyah, qauliyah, fi'liyah. Qauliyah hati. Mana tempatnya? Niat. Maka orang ketika sholat yang dihitung pertama niat, maka takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelum takbir halal, ketika sudah takbir tidak boleh dilakukan, maka disebutnya takbiratul ihram. Kalau dia di hati, mulut bersunnah pak, usoli kusunnah. Usoli fardul jumati, usoli fardul maghribi, usoli fardul tuhri, usoli fardul isya'i. Itu lafaz melafazkan usoli, hukumnya sunnah. Yang wajib rukun fardu itu dalam hati. Apa menggunakan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Medan, Padang, Aceh, Sulawesi, atau bahasa Jepang sekalipun, itu dalam hati yang dihitung niat. Maka tempatnya, kata Syekh Nawawi, itu ketika mulut mengucapkan takbir, tangan mengangkat, maka di situ tempatnya niat sholat. Maka boleh lafaz Allah agak dipanjangkan. Allahu Akbar. Ketika lafaz Allah dipanjangkan, nikmati niat isun salat fardu maghrib 3 rakaat hari dadi makmum karena Allah Ta'ala baik. Harus keluar suara akbarnya, nggak boleh dipotong. Allah Akbar. Jangan sampai kemudian lafaz Allah alifnya panjang. Allah nggak bisa. Ada yang tengahnya pakai waw, Allahu Akbar. Ada yang ba-nya panjang, Allah Akbar. Tidak boleh, dan itu tidak sah sholatnya. Bagaimana? Yang sedang Allahu Akbar. Perempuan dan laki-laki posisi takbir berbeda posisi. Laki-laki jempol ujung sampai telinga, yang ini ya. Kemudian juga telapak tangan lurus pundak untuk laki-laki, menjegar aja, ngincup aja sedang. Allahu Akbar. Kalau perempuan nggak boleh nyontoh laki-laki, walaupun tidak batal. Ada ibu-ibu sholatnya begini, Allahu Akbar, boleh, cuma sebelah pingsan, aroma keluar. Jadi perempuan lebih prihatin, lebih hati-hati. Allahu Akbar. Itu lempengan kian. Nggak saya sebutlah kode etik, dari direkam. Jadi itu tata cara sholatnya demikian. Kalau ada orang sholat masuk masjid, Allahu Akbar, cepet amat, hebat. Kapan tempat niatnya, di mana tempatnya, maka harus disesuaikan. Mulut mengucapkan takbir, Allahu Akbar, itu tempat niat sholat. Kalian ngaji sholat ibu ya, saya undang pengajiannya ibu-ibu, tolong ngaji kemana-mana. Gak apa-apa Pak Haji, Pak bawa anak kecil boleh, silakan.
silakan duduk, mau di minggu sore ada, semua tempat di sini ada pengajian, ikut berbaur, kita semua saudara. Wih tajuk ruang perumahan, nggak ada istilah begitu. Kita satu agama, satu akidah. Jangankan dengan satu agama, beda agama pun nggak jadi soal. Ini kadang-kadang Islam fobia, terlalu membanggakan diri, terlalu paling merasa benar. Nggak boleh umat Islam. Ajaran Nabi nggak begitu, tidak boleh merasa paling suci. Nah kemudian yang selanjutnya niat takbir, berdiri ngadeg puasa serangan. Berdirinya laki-laki dan perempuan juga berbeda. Kalau laki-laki ukurannya 1 jengkal, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri ukuran sejengkal, aja menjegal semeter. Maaf, ada aturan mainnya. Kalau perempuan telapaknya nempel, tumit belakang ngadu dengan tumit sebelah kiri dan kanan ngadu. Bahkan orang sholat palura lamun nggone sarung dalamnya tolong pakai pelengkap pelapis dalam celana panjang. Makruh orang sholat nggak pakai baju dalam. Ibu-ibu mau kena doang, habis dari kolam masuk ke kamar aduk doang masuk mau kena, nggak pakai baju nggak pakai pelapis lain, itu hukumnya makruh. Kalau sholat begitu nanti keramik silo. Jadi keramik lah mencorong tuh mendengarkan. Anak-anak bingung itu diam nak ya, kau gak paham. Jadi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi posisinya begitu. Saya bukan menyalahkan yang 1 meter panjang lebar, enggak. Monggo-monggo saja kalau ada dalilnya silakan. Tapi jangan sampai berbeda dengan yang lain. Orang itu kalau berbeda dengan yang lain akan kelihatan aneh. Kalau aneh jadi pergunjingan, sakit hati, jadi perselisihan, ujungnya perpecahan. Maka yuk kita bareng-bareng satu irama, satu nada, satu lurus, satu jalur. Insya Allah itu mendatangkan kedamaian. Contoh malam ini deh. Apakah saya larang ada perempuan hadir menggunakan rok mini malam ini? Boleh. Ikut hadir boleh kalau ada ibu-ibu, emak-emak, neng yang masih muda. Pak Kiai ikut hadir ya, tapi roknya pendek, boleh. Cuma tolong jangan duduk di depan. Ustaznya hilang konsentrasi. Ngerti? Ini sholat nih, niat takbir ngadeg. Nah berdirinya orang sholat itu tergantung kejadian dari Allah bagaimana dia waktu lahir. Ada naudzubillah orang agak bungkuk dikit, sholatnya dia bungkuk karena kemampuannya segitu. Nggak dipaskan harus gelang kakak dicengkrak. Tidak. Sekebiasaannya ukuran orang berjamaah itu, mohon maaf saya sering sampaikan, berjamaah itu aturan mainnya adalah bahu kita sebelah kanan nempel dengan bahu orang yang sebelah kanan, bahu kirinya nempel dengan kita, bukan telapak kaki yang jadi ukuran. Ada yang ngotot itu salat di menjegal meter, begitu keinjak memarah. Ini 1, 2, 3 yang terakhir karena hujan. Yang selanjutnya adalah bacaan Fatihah. Saya himbau, saya anjak kepada bapak-bapak di Geria Pelangi Sakinah, yuk bareng-bareng anak-anak kita didik Al-Quran. Jangan sampai naudzubillah anak-anak kita bodoh tentang Al-Quran. Orang tua yang paling menyesal di alam akhirat kelak nanti adalah orang tua yang anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Minimal sebelum masuk SD sudah bisa baca tulis. Minimal sebelum masuk SD sudah bisa baca Al-Quran. Jadi ketika lulus SD minimal khatam 5 sampai 6 kali. Dulu waktu saya kecil itu 1 tahun khatam 1 kali, 6 kelas 6 SD, 6 tahun berarti 6 kali khatam waktu kecil ke guru ke ustadz itu. Zaman sekarang Allah karim, jangankan anaknya, emaknya pun belum pernah khatam. Yasin orang awam ragam-ragam. Coba dewekan berangkat praga, wah kodu mana? Dia terus jawab bulak balik ke Pogo. Nauzubillahimin. Tapi titip tolong bapak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setelah acara ini ada ceramah lagi nanti, mungkin kesediaannya yang lain karena waktunya masih sore. Saya mohon maaf karena jarak tempuh agak jauh. Mudah-mudahan doakan selamat lancar dan insya Allah kegiatan-kegiatan keagamaan yuk kita silinglah.
saling dari sini boleh terbuka, pengajian terbuka, ada minggu sore kalau yang kerja, kalau kebetulan Jumatnya libur ada tempat saya Jumat sore, ada tempat-tempat yang lain, kita diskusi, kita sama-sama belajar, bukan merasa paling pintar tapi mudzakarah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendatangkan hikmah dan makna yang mendalam. Siap berubah? Ibu-ibu siap berubah akhlaknya? Tiru Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kalau Nabi sedang melamun dihibur, kita pun demikian. Laki melengok dan latar rumah pun cekeli gigi dan mulakan dasiku lam terbuku-buku. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak bisa panjang lebar, kira-kira demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon izin, adallahu iyyakum ajmain, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya? Ya. Demikian tausiah agama yang dibawakan oleh Dr. Haji Munawar Khalili. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang terakhir yaitu doa penutup. Kepada Bapak Haji Daeng dimohon kesediaannya untuk memimpin doa pada kami. Kepada Bapak Haji Daeng Dahlan, kepada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama. Anak-anak ikut amin, biar diberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang terang untuk mencari ilmu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, amin juga, supaya diberikan putra-putrinya untuk menjadi generasi penerus yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diiringi hujan yang moga-moga membawa keberkahan ini, mari kita berdoa bersama. Ya dzal jalali wal ikram, nas'aluka as-salamata wal amanata wal amna was-sihhata wal afiyah wa tulal umri wa liqada'il hajati min hajati dunya wad dini wal akhirah wa litaysiril umur min umuri dunya wad dini wal akhirah bi barakati bi ummil qur'anil aziz. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud.
حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بنور العلم ونور الفهم وبركة العلم ومنفعة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم وسوء الظن وسوء الأفعال وسوء الأقوال والحال برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا ودود يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار يا ستار يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا حفيظ احفظنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا من شر فتن الدنيا من شر فتنة الدنيا ومن شر فتنة الدنيا واجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير من أهل العبادة من أهل العلم واجعلنا وإياهم من العلماء برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ولا تجعل أولادنا من أهل الشر والضير برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين افتح لنا أبواب العلم افتح لنا أبواب العلم افتح لنا أبواب العلم اللهم اجعل بلدتنا وقريتنا الإندونيسيا المحيب بلدة آمنة مطمئنة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا يسر أمورنا وفرج همومنا واقض ديوننا واقض حاجاتنا من حاجة الدنيا والدين والآخرة وأصلح أحوالنا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا بالخير ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والإحسان اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والإحسان اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والإحسان اللهم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk para hadirin, Bapak-bapak mohon berkenan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Kebetulan, mohon maaf. Yuk, bareng-bareng Allahu Akbar ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Mantap. Dadah dong semuanya, dadah. Dadah. Yuk, melet-melet. Oke, cukup ya. Lihat sini semuanya studio. Sekarang lihat foto. Ada berapa lagi dong kalangan sondang? Sedikit yang udah gini. 1, 2, 3. Pengen sih macam apa ya? Kita ada yang kita biar pesan. 1, 2, 3 lihat sini dulu semuanya. Bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah, bubar. Turunnya kaki dulu. Oke, siap, boleh tim hadro. Wajib duduk lagi. Satu, dua, tiga. Bareng-bareng Allahu lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Turun kaki dulu. Udah, bocah apa ya? Jangan sih ikut bakal mau ngaji penawar di jantung besok ya. Cewek yang 4 jongkok, yang cewek 4 jongkok, pakai lutut. Pas belakang, pas depan. Putri tengkurap situ, Put. Yaudah, cukup. Nah, ya, dah. Roman awas. Ya. Roman awas, rusak pandangan Roman. Oke, siap. Putri sini, Put. Putri tengah yang paling tinggi. Putri. Berdiri tengah, Put. Iya, sip. Yang paling tinggi tengah. Sip. Senyum. 1, 2, 3. Jangan nengkep garam susah. Yuk. Senyum. 1, 2, 3. Lepas giginya, Neng. Cheese, ya. Yuk, melet. Cheese. Nih, bocah apa ya? Ayo, cheese. Bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Ayo, Mama. Ganti Mama. Istrinya mau gampang bangun. Kalau pengen cukup kayak gitu tinggal pesan ke saya. Tiap hari jualan. Kirim ke kantor rumah. Ya. Murah seporsinya 15.000 per RT. Ongkos kirimnya 20.
Oi, ibu-ibu foto. Gula matangnya seporsi 10.000 BRT. Ini seporsi. Nih, tenang Pak. Ayo Mama Rempong cepetan Mama Rempong. Ayo Mama Rempong siap. Ada Mike deh, ada. Itu Rohman, minggir Rohman, rusak pandangan Rohman. Rohman, rusak pandangan Rohman. Oke. Yo lihat sini, lihat sini. Satu. Woi, lihat sini Sarbeti. 1, 2, 3. Lepas giginya, cheese. Bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Lewat kamera dada. Ulangin lah. Dada gitu terus. Dada. Ngomongnya telat. Woi, Mama Fikri dada. Jalan terus. Sarbeti. Lihat sini, Mama Bagas. Yuk.